Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Arya Pradana dari kelas B Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang buku hukum dagang. Yang pertama ada pengertian hukum dagang. Sebelum mencoba mendefinisikan konsep hukum dagang, kita perlu mengkaji isinya, yang berarti bagian dari realitas hukum yang diaturnya. Pertama-tama, kita dapat mengatakan bahwa hukum dagang harus berurusan dengan hubungan hukum antara individu. Dan inilah mengapa itu termasuk dalam hukum perdata, yang mengatur kegiatan perdagangan termasuk hubungan hukum antara pelaku usaha, perjanjian dagang, badan usaha, serta instrumen perdagangan seperti surat berharga dan asuransi. Yang kedua, ada namanya sejarah hukum dagang. Di abad pertengahan, kelahiran hukum dagang erat kaitannya dengan aktivitas serikat dan perusahaan pedagang yang muncul di kota-kota abad pertengahan untuk membela kepentingan bersama mereka. Serikat dan perusahaan ini diatur oleh undang-undang tertulis yang mengumpulkan penggunaan komersial tradisional dan bahkan memiliki pengadilan sendiri yang menyelesaikan kasus hukum antara anggotanya yang menerapkan penggunaan komersial tersebut. Konsepsi hukum dagang abad pertengahan ini berlangsung hingga awal abad ke-19 ketika proses kodifikasi berlangsung di bawah pengaruh rasionalisme dan cita-cita utama revolusi Prancis. Proses kodifikasi memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan kembali dan mengklasifikasikan semua masalah hukum di dalam kode yang harus lengkap dan abadi. Dan ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan sifat hukum dagang yang tersebar dan kosta pada abad pertengahan. Awal abad ke-20, hukum dagang kembali ke definisi subjektif tradisionalnya, dianggap lagi sebagai undang-undang yang mengatur kegiatannya yang dikembangkan oleh orang-orang tertentu. Pada abad pertengahan kita berbicara tentang pedagang, tetapi abad ke-20, gagasan pedagang secara bertahap digantikan oleh konsep perusahaan atau empresa dan pengusaha itu empresario. Yang ketiga, ada sumber-sumber hukum dagang menurut seni. Akting komersial yang diatur oleh konten di dalamnya, dalam cacatnya, oleh penggunaan komersial yang diamati secara hukum di setiap alun-alun dan salah satu dari perusahaan standar oleh masyarakat umum. Artikel ini tidak hanya mencakup daftar sumber hukum dagang Spanyol, tapi juga hierarki di antara mereka. Yang pertama, ada hukum komersial utama. Saat ini, kita harus memperhitungkannya bahwa masalah komersial tidak hanya diatur oleh CCO kita, tetapi ditulis pada tahun 1885 dan mencerminkan situasi ekonomi pada tahun-tahun itu. Tapi banyak hal yang telah berubah dalam perkembangan kegiatan komersial sejak tahun 1995. Kontrak baru institusi telah muncul dan CCO belum dimodifikasi untuk memperkenalkan realitas ekonomi baru ini. Kontrak dan konstitusi baru tersebut telah diatur oleh undang-undang khusus, undang-undang yang telah mengkosongkan isi CCO, sehingga saat ini kode kami hanya mengatur masalah komersial tertentu yang terkait dengan konsep pedagang dan beberapa kontrak. Yang kedua, ada bea cukai atau hukum dagang memiliki asal-usul yang jelas. Seperti yang telah kami ungkapkan, itu dibuat oleh pedagang yang membutuhkan aturan dan institusi baru untuk memenuhi persyaratan khusus profesi mereka. Mempertimbangkan hal ini, penggunaan atau kebiasaan sebagai sumber hukum dagang dapat didefinisikan sebagai praktik komersial yang perlu efektif yang harus dilakukan berulang kali dan yang secara luas dapat dianggap mengikat. Penerapan adat tertentu harus dibela dan dibuktikan lagi mereka yang ingin menggunakannya untuk menyelesaikan suatu perkara. Yang keempat, ada namanya tujuan hukum dagang. Hukum dagang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Tujuan utama dari hukum dagang adalah menciptakan ketertiban dalam dunia usaha dan memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukannya oleh pelaku usaha berlangsung dengan adil, transparan, serta memiliki kepastian hukum. Yang pertama, ada namanya memberikan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan. Yang kedua, ada melindungi hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen. Yang ketiga, ada mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, menyelesaikan dengan perkembangan dunia bisnis dan teknologi. Jadi, secara keseluruhan, hukum dagang memiliki tujuan yang sangat luas dan penting dalam dunia usaha. Dengan adanya regulasi yang jelas, hukum dagang tidak hanya memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi, memastikan keadilan dalam transaksi bisnis, serta mencegah terjadinya sengketa yang berlarut. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hukum dagang sangat penting bagi setiap individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well.